Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Roy Oktavianto. Pada kesempatan kali ini sob, gue mau bikin tutorial bagaimana cara mengukur tahanan atau resistor menggunakan multimeter analog dan multimeter digital. Nah, tujuan dari tutorial yang gue buat ini adalah supaya kalian, mahasiswa atau siswa SMK, mampu mengukur tahanan menggunakan multimeter analog dan multimeter digital. Nah, apa aja sih sob bahan-bahan yang gue butuhin? Yang pertama pastinya multimeter analog, yang kedua ada multimeter digital, yang ketiga ada tahanan itu sendiri. Nah, untuk tahanannya gue pakai 10 buah tahanan atau resistor yang gue pilih secara random. Oke sob, langsung aja kita ke pengukurannya. Pada resistor pertama kita pakai yaitu merah-merah emas dengan nilai 2200. Pada pengukuran kali 1 menyatakan bahwa hasilnya adalah tak hingga karena nilai terlalu besar. Pada pengukuran kedua dikali 10 terhitung bahwa nilainya adalah 220. Pada perhitungan ketiga dengan kali 100 nilai ditampilkan sebesar 22. Pada perhitungan keempat dengan dikali 1000 ohm tampil 2,2. Dengan multimeter analog terbaca di angka 2,17 atau 2170. Pada resistor kedua yaitu biru abu-abu emas-emas dengan nilai 6,8 pada kali 1 dengan multimeter analog dihasilkan nilai 7. Pada pengukuran kedua dengan kali 10 terbaca pada 0,7. Pada pengukuran ketiga dengan kali 100 terbaca 0 karena nilai terlalu kecil dan pengali terlalu besar. Pada perhitungan keempat dengan kali 1000 ohm tidak terbaca atau 0 karena pengali terlalu besar. Pada perhitungan dengan multimeter digital terbaca sebesar 7,5. Untuk resistor ketiga, coklat hijau oren emas dengan nilai 15.000 ohm, pada perhitungan multimeter analog dikali 1, hasilnya adalah tak hingga. Pada perhitungan kedua dikali 10, hasil pengukurannya adalah tak hingga juga karena pengali masih terlalu kecil. Pada perhitungan ketiga dikali 100 ohm, terbaca pada nilai 150 ohm. Dan pada perhitungan keempat dikali 1000 terbaca di angka 15. Untuk perhitungan dengan multimeter digital terbaca di angka 14,79 atau 14.790 ohm. Nah, sob, setelah tadi kita melakukan pengukuran dengan multimeter analog dan multimeter digital, data dari pengukuran tadi kita masukkan ke dalam job sheet yang tersedia di tabel bagian hasil pengukuran. Untuk resistor pertama yang tadi kita ukur yaitu 2200, nilai dikali 1 ohmnya pada multimeter analog ternyata sesuai 2200. Namun untuk meyakinkan kembali hasil dari ketepatan resistor tersebut, maka kita hitung lagi nih sob dengan rumus ketepatan. Di sini sudah saya buatkan perhitungannya dan rumusnya. Yaitu rumus dari ketepatan adalah 1 dikurang dengan harga yang diharapkan atau kode warna, dikurang dengan harga kenyataan, lalu dibagi dengan harga yang diharapkan sesuai kode warna, lalu dikali 100. Langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu 1 dikurang dengan 2200, dikurang 2200, lalu dibagi 2200, dikali 100. Nah, di sini 2200 yang saya blok, dikurang, maka hasilnya adalah 0.
lalu dibagi dengan 2200. Nah, 0 dibagi dengan angka berapapun di atas 0 hasilnya akan 0 sob. Jadi di sini 1 dikurang dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Lalu dikali 100, maka hasilnya adalah 100. Maka ketepatan dari resistor pertama dengan pengali 1 ohm adalah 100%, benar adanya seperti hasil pengukuran tadi, yaitu sebesar 2200. Maka dari perhitungan tadi kita masukkan di sini sebagai bukti bahwa ketepatan untuk resistor pertama dikali 1 ohm adalah 100%. Nah sob, kebetulan banget nih resistor yang gue punya dan multimeter analog yang gue punya bagus, sehingga hasil pengukuran dikali 10 ohm, dikali 100 ohm, bahkan dikali 1000 ohm, hasilnya sesuai sob dengan harga yang diharapkan sesuai kode warna, yaitu 2200. Untuk dikali 10 ohm hasilnya 220 atau 220 ohm, dikali 100 hasilnya 22, dan dikali 1000 hasilnya adalah 2,2. Ini membuktikan alat dan resistor yang dipergunakan baik sob. Nah, dari hal tersebut kita bisa langsung nih sob mengambil kesimpulan di ketepatan bagian resistor pertama, yaitu ketepatannya adalah 100% semua untuk multimeter analog. Jadi nggak usah dihitung lagi sob. Tapi kalau kalian mau ngitung lagi, boleh rumusnya kayak gini. Tapi karena di sini perhitungannya sudah sesuai multimeternya, maka gue langsung aja nih sob, nggak ngitung lagi, yaitu sebesar 100% semua. Nah, setelah gue melakukan pengukuran dengan multimeter analog, gue ngelakuin pengukuran lagi tadi sob dengan multimeter digital, menghasilkan hasil ukur sebesar 2170 ohm. Nah, karena hasil ini agak beda dengan multimeter analog, kita lakukan perhitungan lagi sob. Nah, di sini gue juga udah buat perhitungannya sob dengan rumus yang sama. Namun, angkanya yang digunakan adalah hasil pengukuran dari multimeter digital. Yaitu di sini sob, sama. Rumus dari ketepatannya adalah 1 dikurang dengan harga yang diharapkan, dikurang dengan harga kenyataan atau harga ukur, lalu dibagi dengan harga yang diharapkan, lalu dikali 100. Di sini gue masukin angkanya sob, di mana harga yang diharapkan adalah sebesar 2200, namun harga kenyataannya adalah 2170. Langsung aja dibagi dengan 2200. Nah, lanjut ke sini sob. Setelah dikurang, hasilnya adalah 1 dikurang 30 per 2200 dikali 100. Nah, ini disederhanakan lagi sedemikian rupa sob, sehingga sampai di 217 per 220 dikali 100. Maka hasilnya adalah 0,9863 dikali 100. Maka ketepatan pada resistor pertama dengan pengukuran multimeter digital sebesar 99% sob. Jadi mungkin multimeter yang gue gunakan agak kurang baik gitu sob. Jadi mungkin udah kegoncang karena udah lama, sehingga presisinya kurang 1%. Tapi ini masih masuk di ambang batas dari gelang emas nih sob, di mana sebesar 5%. Jadi masih masuk banget nih, karena ketepatan ukur gua masih 99%. Nah, karena ini resistornya ada banyak sob, ada 10. Jadinya mungkin gue ambil sampel itu aja sob, karena dari job sheet ini kesimpulannya adalah mencari tahu seberapa besar sih ketepatan dari alat ukur dan resistor itu sendiri. Tapi nanti gue bakal tampilin datanya sob. Gue hitung dulu tapi nggak gue tampilin karena keterbatasan waktu yang ada. Oke sob, kita langsung isi data ketepatannya. Nah sob, setelah tadi gue melakukan pengukuran ketepatan menggunakan rumus yang tadi sudah gue jelaskan, yaitu rumus ini, rumus dari penghitung ketepatan, dan sudah dimasukkan datanya ke dalam tabel yang ada. Hasilnya seperti ini sob, bisa dilihat sendiri. Nah, untuk yang seperti ini, dia tidak terbaca karena pengali terlalu besar atau pengali terlalu kecil sob, sehingga di multimeter tidak terbaca dan tidak dapat diambil kesimpulan berapa ketepatannya. Bisa dilihat sendiri ketepatan-ketepatan
ada, ini resistor 3, ini resistor 4, dan ini resistor 5, lalu resistor 6, lalu selanjutnya resistor ke-7, ke-8, dan ke-9. Dan yang terakhir adalah resistor ke-10. Nah, di dalam job sheet ini juga ada pertanyaan yang sudah gue jawab, dan kalian bisa lihat sendiri jawaban dan pertanyaan yang ada. Pertanyaannya ada 4 sob. Nah, ini pertanyaan pertama, jawabannya adalah ini. Dan ini pertanyaan kedua. Lalu ini pertanyaan ketiga. Dan pada pertanyaan keempat, kita diperintahkan untuk membuat grafik dari ketepatan yang ada. Grafiknya sudah gue buatkan sob, seperti yang terpampang di layar kalian. Ini ada ketepatan dari resistor 1, resistor 2, 3 hingga resistor 10 sob. Oke, bisa dilihat masing-masing saja karena keterbatasan waktu sob kalau gue jelasin. Jadi kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri, oke? Nah, itu adalah semua perintah yang ada di job sheet dan tutorial yang bisa gue lakukan dan gue berikan kepada kalian sebagai sebuah bahan tontonan atau acuan belajar. Nah sob, jika ada salah kata yang kurang berkenan dari perkataan gue, kurang lebihnya gue mohon maaf. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. On vacation, you got pretty green eyes, I can see them dollar signs, girl. Oh yeah, I heard that you addicted to them sands now, girl. Go ahead with your sleepy ass, go ahead. Shawty, give me a reason, you know that I'm leaving.